warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dewi Umurni Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum Seven Awareness atau program Ramadan di hari ke-9 mengenai tentang kemenangan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, sore hari ini, dari pagi sampai sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat, iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa menikmati anugerah sampai sore hari ini, dan kita bisa saling belajar, kemudian saling mengajarkan dan mau mengajarkan kepada yang lainnya nanti dengan bersama-sama di rumah kesadaran. Dan sholawat serta salam kita sama-sama haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan salam kesadaran Indonesia. Baiklah, di hari ke-9 ini dengan tema kemenangan bulan Ramadan. Kemenangan bulan Ramadan yang seperti apa yang akan kita kupas di dalam sesi 9 di bulan Ramadan ini. Di dalam surah Al-Imran ayat 139 dikatakan bahwa janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Pada tahun 1997 sampai 2000, Coach Nakoy bercerita bahwa beliau dihadapi sebuah dinamika persoalan hidup yang begitu complicated dan rumit, khususnya di dalam hal finansial. Dan beliau menghadapi banyak sekali tekanan hidup dan menganggap banyak yang menganggap remeh pribadinya beliau, pekerjaan beliau, intinya dalam berbagai aspek. Pada saat kondisi seperti ini, setiap individu harus bisa menemukan kata hatinya, hati nuraninya. Dan pada saat itu Coach Nakoy juga sebagai seorang marbot atau tukang bersih-bersih di Masjid UIN Syarif Hidayatullah, secara status pekerjaan, kemudian kondisi yang memang membuat pilihan kalau beliau memilih hidup pesimis, tetapi beliau sebagai pribadi yang sadar diri bahwa beliau harus bangkit dan bisa menjadi pribadi unggul. Nah, beliau membagikan rumus sampai bagaimana beliau eksis dan bisa memotivasi dirinya, bahkan memotivasi kita semua yang ada di sini, dan memotivasi banyak orang, bahkan sudah sampai ke corporate dan lainnya, bahwa beliau memiliki sebuah rahasia hidup. Bagaimana mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan beliau menyebutnya adalah afirmasi. Hal ini berhubungan dengan keimanan hati kita, kualitas hati kita, di manakah posisi hati kita. Dan dalam dunia perennial filosofi, mendekati Tuhan bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan cara imanen, dan kedua dengan cara transcendent, di mana kita meyakini bahwa Allah sangat dekat kepada hambanya dan tidak ada batas jarak tembok antara manusia dan Tuhan. Seperti pernyataan dalam Al-Quran, Allah menyampaikan bahwa, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat di hati hamba-hambaku. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186.
Nah, sesuai dengan yang sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa aku tergantung persepsi hambaku. Jadi metode afirmasi ini sebagai sebuah metode menguatkan hati kita, mengukuhkan jiwa kita, mengukuhkan pikiran kita untuk bisa meyakini sesuatu hal yang belum terjadi. Kita sudah bisa membayangkannya, meyakinkan hati kita terjadi. Nah, melalui metode kedekatan kepada Allah begitu terasa bagi orang-orang yang beriman, kapanpun dimanapun ia berada. Ia tahu Allah selalu hadir untuk mengawasi dan melihat apa yang sedang kita lakukan. Kembali kepada metode afirmasi. Afirmasi ini adalah deklaratif, pernyataan deklaratif positif yang selalu diulang-ulang. Bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan doa. Dengan setelah sholat 5 waktu kita berdoa, setelah tahajud kita berdoa, setelah doa kita berdoa dengan melakukan afirmasi kalimat positif. Contohnya adalah terima kasih ya Allah saya bahagia, terima kasih ya Allah saya sehat, terima kasih ya Allah saya sukses, terima kasih ya Allah saya menyenangkan banyak orang. Nah, itu adalah contoh-contoh afirmasi yang akan membuat perasaan kita menjadi positif, hati kita menjadi positif. Karena kenapa? Hidup kita ini tergantung rasa kita. Oke? Dan sesuatu yang belum terjadi namun kita menganggapnya seolah-olah telah terjadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan seperti yang telah saya contohkan tadi, contohnya adalah terima kasih ya Allah saya sehat, terima kasih ya Allah saya bahagia, terima kasih ya Allah saya selamat fid dunya wal akhirah. Nah, kita membayangkan hal itu, kita membayangkan kalimat-kalimat itu, maka akan ada perubahan rasa yang kita akan rasakan di dalam emosi kita. Nah, pernah seorang bertutur kepada saya, mengapa ada orang yang melakukan afirmasi namun tidak mendapatkan apapun? Saya menjawabnya, tergantung kepada kualitas hatinya, keyakinan hatinya kepada Allah. Dalam metode dan pelatihan training self awareness, keyakinan itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah masih di tahap knowledge atau pengetahuan atau kognitif. Contoh, bahwa seorang ibu guru mengatakan kepada muridnya bahwa api itu panas. Jadi anak murid tahu bahwa api itu panas, namun belum tahu seperti apa api itu rasanya. Nah, kepercayaan baru tahap dasar, begitulah keimanan seorang. Jika baru tahap awal, baru ada di level soder. Level soder masih tahap luar, seperti metafor kita rumah kita itu masih di tahap pintu gerbang soder itu. Nah, orang beriman tahu bahwa Allah Maha Adil. Akan tetapi kalau baru tahap ini, maka masih ada di ilmu yakin. Nah, kedua adalah ainul yakin. Keyakinan tahap ini lebih tinggi daripada ilmu yakin. Sudah tataran melihat, bukan lagi pengetahuan atau kognitif. Ia melihat kehadiran Allah melalui sebuah peristiwa yang dialami oleh orang lain. Contoh tadi, seorang ibu guru mengatakan bahwa api itu panas, lalu si anak setelah pulang sekolah melihat kejadian kebakaran dan si anak baru melihat bahwa merasakan bahwa api itu dia melihat bahwa api itu panas. Nah, seperti seorang anak kecil yang tahu api panas melihat sebuah lilin yang terbakar atau menyala, keimanan tahap ini sudah berada pada level kedua, yaitu qalb. Sementara keyakinan yang ketiga adalah hakul yakin. Jika keimanan kita sudah tahap ini,
kita benar-benar sudah merasakan kehadiran Allah dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Bukan lagi melihat, namun merasakannya dengan benar-benar seperti sebuah metafor. Ia bukan lagi melihat lilin yang menyala, namun ia benar-benar merasakan panasnya lilin itu, sebagaimana yang dikatakan sebuah hadis, al-yakinu imanul kaffah. Yakin adalah sebaik-baiknya iman. Dan kedua, mendekati Allah seperti yang saya sampaikan tadi, imanen, dan yang kedua adalah transcendent. Karena kita lemah dan kotor oleh dosa, perlu adanya wasilah atau perantara yang kita menggunakan kata tadi, wasilah tadi. Misalnya kita meminta doa melalui kiai yang kita anggap lebih dekat kepada Tuhan dibandingkan diri kita sendiri. Kedua jalan ini, kedua-duanya sering ditempuh oleh manusia dalam rangka mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan di bulan puasa ini, bulan yang penuh rahmat Allah ini adalah bulan kemenangan bagi kita yang meyakini dengan hakul yakin, kekuatan afirmasi membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin itu terjadi. Saya ingin mengajak Anda bertafakur sejenak tentang Ramadan yang penuh hikmah ini. Ternyata dalam bulan Ramadan banyak sekali torehan potensi yang luar biasa di dalam diri kita. Salah satunya adalah case atau kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah, yaitu perang Badar. Pada tahun 2 Hijriah di bulan suci Ramadan, tepatnya 624 Masehi, bukan hanya itu, penaklukan kota Mekah pun terjadi di bulan Ramadan. Tepatnya tanggal 8 Hijriah pada tahun 630 Masehi. Bahkan setelah Nabi besar Muhammad SAW wafat, prestasi-prestasi dilanjutkan oleh para sahabatnya, kebanyakan di dalam bulan Ramadan. Betapa kita manfaatkan kesempatan ini untuk bisa menaikkan kualitas hati kita dari tadi ilmu yakin, kemudian ainul yakin menjadi hakul yakin, untuk mendapatkan sebuah kemenangan dalam pengendalian pikiran kita, emosi kita, jiwa kita, untuk bisa menjadi manusia yang unggul. Dan kita bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika tadi perang Badar tadi. Kita bisa menjadi manusia di atas rata-rata dengan menaikkan kualitas diri kita di bulan Ramadan ini. Itu saja yang saya sampaikan kepada para sahabat kesadaran semua. Semoga bermanfaat sepatah dua patah yang saya sampaikan pada hari ini di hari Ramadan yang ke-9 yang masih dalam sesi tafakur. Salam dari saya Dewi Umruni Yusuf. Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.